Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Pertama kami sampaikan apresiasi kepada Pak Simon dan seluruh jajarannya atas keberhasilan dalam mencetak kinerja keuangan yang tetap positif di tengah kita tahu semua kondisi global yang sedang tidak baik, termasuk soal yang terkait dengan Pertamina seperti disampaikan Pak Wadirut tadi, bagaimana crude oil kita turun 14%, kemudian MOP solar turun 10%, kurs USD turun 6%, tapi kemudian dengan kerja keras dari Pak Dirut dan seluruh jajaran masih mampu untuk mempertahankan kinerja keuangan positif di tahun 2025. Nah, saya kira ini perlu kita apresiasi karena situasi global kita tahu semua bahwa sedang tidak baik-baik saja, Pak. Nah, namun kemudian pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan beberapa persoalan ini dalam rangka kecintaan kami kepada Pertamina dan kewajiban kami sebagai perwakilan rakyat yang ada di tempat ini, terutama dengan persoalan yang ada di dapil kami dalam beberapa bulan terakhir, Pak. Yang pertama saya menanggapin dulu paparan dari halaman 8 hingga 11 soal evaluasi produk BBM, yang dalam kacamata kami bahwa evaluasi produk BBM yang disampaikan tadi masih cukup ambigu begitu. Karena apa? Kita tahu ketika pertama kali rapat bersama Pak Dirut Pertamina pada pertama kali jenengan menjabat di 3 Desember 2024, pertama kali Bapak sampaikan bahwa Bapak akan menyerahkan program kerja dengan astacita Presiden Prabowo, yaitu bagaimana kita daulat energi, bagaimana kita bisa menghadirkan energi yang berkualitas, energi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan kemudian kami ingin mereminder di bulan berikutnya kita rapat kembali di bulan Maret 2025. Saat itu pada saat kita rapat rakyat sedang gaduh soal BBM oplosan. Ingat Pak ya saat itu ya. Yang kemudian kami juga sampaikan di tempat ini bagaimana rakyat kami ketika membeli BBM dibandingkan di Pertamina beli yang kualitas yang bagus dengan harga yang tidak murah yaitu Pertamax, tapi kemudian ada campuran air dan sebagainya. Akhirnya mereka beralih ke BP, ke Shell dan sebagainya. Nah kemudian juga setelah itu kami panggil secara khusus di tempat ini juga, mungkin Pak Ega masih ingat saat itu masih jadi PLT, kami sampaikan keluhan soal masyarakat di Kaltim yang dekat dengan pusat kilang. Ternyata di sana banyak sekali ribuan motor mogok, ribuan mobil mogok, yang saat itu juga kami minta perbaikan, janjinya akan ada perbaikan. Nah tapi juga ada keluhan dari mereka, dijanjikan akan diberikan kompensasi motor yang mogok, motor yang rusak. Nyatanya juga setelah rapat ini selesai apa yang dijanjikan itu tidak juga direalisasikan. Dan kemudian hari ini pada kesempatan rapat hari ini, jenengan tahu minggu lalu di bulan Oktober pada tanggal 31 Oktober ada 290 aduan ke Pertamina Bali Nusa yang isinya adalah persoalan kualitas BBM, bukan lagi Pertamax tapi Pertalite, yaitu mengandung air dan zat-zat lain yang kemudian membuat motor mereka rusak. Dari 290 itu orang yang mau meluangkan waktu untuk buat laporan, Pak. Tapi kalau jenengan lihat di media sosial, di media-media mainstream banyak sekali, bahkan ribuan yang dengan kacamata telanjang saja kita bisa membandingkan bahwa BBM kita ini ternyata banyak mengandung zat-zat lain seperti air dan sebagainya. Yang ini artinya apa? Dari kasus-kasus yang terjadi dari awal hingga hari ini kita rapat 4 kali di tempat ini, ternyata persoalan kualitas BBM yang hari ini dikeluhkan masyarakat belum juga selesai, Pak. Nah maka kami minta pada kesempatan hari ini untuk bagaimana ada langkah konkret dari Pertamina untuk bagaimana melakukan evaluasi total, Pak, dari hulu ke hilir, melakukan audit kerjasama dengan ISDM, kemudian juga dengan BPKP, kemudian juga dengan auditor independen untuk bagaimana betul-betul mengaudit kualitas BBM ini, Pak. Tadi Pak Ega menyampaikan bahwa sudah melakukan secara rutin pengecekan di lapangan. Kami kemarin kejadian di Surabaya itu, Pak, yang Pertalite yang kemudian membuat motor mogok di sana, kami cek ke lapangan berapa kali dari Pertamina melakukan cek ke tempat ini, katanya belum pernah. Pernah sampling tapi di tempat kawan kami di sana, dan mereka sedih pengusaha Pertamina ini, Pak, pengusaha SPBU itu, Pak. Karena apa? Mereka pertama mendapatkan kualitas yang tidak baik, mereka dibully oleh masyarakat yang beli BBM di sana. Kemudian Pertamina juga menyalahkan mereka karena katanya itu dicampur di dalam tangki mereka.
Padahal mereka bilang bahwa tangki kami tidak punya ruang, tidak punya akses untuk bagaimana melakukan itu, ya kan. Toh kami ini kalau melakukan itu ya kami bunuh diri dong. Nanti orang tidak mau beli kepada kami. Yang kedua, kami akan mendapatkan persoalan hukum. Jadi menurut kami dalam persoalan ini tidak perlu mencari kambing hitam, Pak. Rakyat hanya perlu bagaimana ini bisa diselesaikan persoalan ini agar kemudian rakyat kita bisa mendapatkan BBM yang bukan lagi rakyat kita butuh yang terjangkau, tidak, Pak. Yang penting berkualitas. Rakyat kami kemarin ketika BBM kita tidak berkualitas, mereka mencoba membeli ke swasta, ke sel, ke BP. Tapi kemudian sel BP hari ini juga kemudian mereka tidak bisa berjualan secara bebas karena kuotanya dibatasi dan sebagainya. Akhirnya mau nggak mau rakyat terpaksa beli di Pertamina. Nah, maka harapan kami Pertamina yang sudah divalidasi oleh negara menjadi BUMN kebanggaan kita juga harus bisa menghadirkan BBM yang terjangkau, yang juga berkualitas bagi rakyat kami, Pak. Kami pernah cerita di tempat ini dan itu tidak bercanda, Pak. Bagaimana soal mobil, orang beli mobil, jangan beli mobil sudah, orang beli motor, Pak. Rakyat kami beli motor kredit 5 tahun loh, Pak. Mereka harus menyisipkan uang dari hasil yang akan dimakan besok untuk bisa bayar kredit motor, Pak. Sehingga motor tuh mereka perlakukan sebagai istri kedua, Pak. Dielus-elus, dicuci, di ini. Kemudian motor yang sudah dirawat begitu, ternyata dia beli BBM, yang BBM-nya ternyata malah merusak motornya, akhirnya dia tidak bisa bekerja. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Ketua tadi. Ini bukan persoalan bagaimana rakyat kami bisa naik motor dari rumah ke kantornya, tidak, Pak. Tapi bagaimana ketika motor mereka mogok, mereka tidak bisa bekerja, ini akan menghambat bagaimana roda perekonomian kita, Pak. Jadi ini urusannya panjang. Maka harapan kami, Pak Simon, kami berharap banyak di saat pertama kali RDP saat itu kami optimis karena di rapat-rapat sebelumnya selama 5 tahun saya tungguin di tempat ini, saat itu tidak banyak perubahan Pertamina bagaimana bisa menghasilkan BBM yang terjangkau, yang berkualitas untuk rakyat. Saat itu kemudian kami bisa berharap kepada Bapak dan harapan kami nanti ke depan ini bisa ditindaklanjutin soal hal itu, Pak.